Pernahkah kamu membayangkan hidup di tanah kelahiran para nabi, tapi setiap pagi terbangun oleh suara bom, bukan azan? Pernahkah kamu menyusuri jalan pasar tua berusia ribuan tahun, tapi harus berlindung dari gas air mata? Ini bukan film, ini bukan sejarah masa lalu, ini adalah Palestina. Negeri kecil di Timur Tengah yang namanya tak pernah absen dari berita, tangisan, dan doa. Palestina terletak di jantung Timur Tengah. Wilayah kecil ini berbatasan dengan Israel di barat dan utara, Mesir di selatan, dan Yordania di timur. Dulu tanah ini disebut Tanah Kanaan, kemudian berubah jadi Tanah Suci karena disinilah agama Yahudi, Kristen, dan Islam bersinggungan. Tapi sejak awal abad ke-20, terutama sejak deklarasi Balfour tahun 1917 dan berdirinya negara Israel tahun 1948, wilayah ini tak pernah lepas dari konflik berdarah. Dua wilayah utama Palestina, kini tepi barat dan Gaza, terus dihimpit oleh penjajahan, blokade, dan kekerasan. Bayangkan kamu hidup di Gaza, wilayah seluas 360 km, tapi dihuni lebih dari 2 juta orang. Listrik cuma menyala beberapa jam sehari, internet bisa terputus kapan saja, anak sekolah harus belajar sambil mendengar suara drone di langit. Tapi meski begitu, mereka tetap pergi ke sekolah, tetap belajar melukis, tetap membangun mimpi. Palestina bukan hanya tentang peperangan, ini juga tentang perlawanan tanpa senjata lewat pendidikan, seni, dan teknologi. Di balik reruntuhan bangunan, budaya Palestina tetap hidup. Musik oud, tarian dabke, sulaman tangan tradisional tatris, makanan khas seperti makluba, musakan, dan kenafa, semua itu adalah bagian dari perlawanan mereka yang sunyi. Di Ramallah, Bethlehem, hingga Hebron, kamu akan menemukan teater rakyat dan galeri seni. Bahkan di Gaza yang terisolasi, lahir rapper-rapper muda dan seniman digital yang suaranya menggema sampai Eropa. Yerusalem adalah jantung spiritual 3 agama besar. Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam, tembok ratapan untuk Yahudi, gereja Makam Kudus bagi Kristen. Disinilah kamu bisa melihat seorang imam, pendeta, dan rabi berjalan di jalan yang sama. Meskipun langitnya sering diliputi awan konflik, Masjid Al-Aqsa bukan sekadar tempat ibadah, tapi simbol identitas Palestina. Setiap Jumat, puluhan ribu orang datang ke sini meskipun harus melewati puluhan pos pemeriksaan tentara Israel. Mungkin tak banyak yang tahu, di balik semua keterbatasan, anak muda Palestina belajar coding, AI, dan robotik. Di Gaza ada startup teknologi yang lahir dari garasi rumah. Ada aplikasi buatan anak Ramallah untuk mendeteksi serangan udara. Ini adalah revolusi sunyi, mereka melawan dengan pengetahuan karena senjata bukan satu-satunya jalan. Dunia memandang Palestina dengan dua wajah, sebagian melihatnya sebagai simbol perjuangan, sebagian lagi menganggapnya konflik tak berkesudahan. Tapi yang jarang dilihat adalah manusia biasa di sana, seorang ibu yang memasak untuk keluarganya saat listrik padam, seorang remaja yang menulis puisi tentang kedamaian, seorang guru yang tetap mengajar meski sekolahnya hancur. Mereka bukan statistik, mereka adalah kisah nyata. Palestina bukan hanya tentang siapa benar dan siapa salah. Ini adalah tentang harga sebuah tanah, sebuah rumah, sebuah keyakinan tentang hak untuk hidup merdeka. Tapi Palestina bukan satu-satunya kisah. Di belahan dunia lain masih banyak negeri-negeri dengan cerita mirip. Kashmir di perbatasan India dan Pakistan, Rohingya yang terusir dari Myanmar, Suriah yang hancur tapi tetap berdiri. Demikian ulasan singkat tentang Palestina, dan jangan lupa bantu like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk dapat notifikasi video berikutnya. Silakan tinggalkan komen untuk Anda yang ingin mengetahui cerita negara-negara lainnya di dunia.